Hoarding disorder adalah suatu gangguan di mana seseorang mengalami kesulitan untuk berpisah atau kesulitan untuk membuang barang-barang tertentu yang sebenarnya tidak diperlukan lagi oleh yang bersangkutan. Nah, hal ini terjadi dikarenakan adanya suatu dorongan atau kebutuhan untuk menyimpan barang-barang dan akibatnya terjadi ketidaknyamanan bila akhirnya harus berpisah dengan barang-barang tertentu. Penyebab pastinya masih belum diketahui, namun ada beberapa hal yang dikatakan sebagai penyebab. Ya, 3 hal yang utama yang kita lihat dalam jurnal. Pertama, mengacu pada kepribadian seseorang. Orang yang mudah ragu-ragu atau orang yang tidak tegas mengambil suatu keputusan dikatakan mudah sekali mengalami gangguan ini atau hoarding disorder ini. Dan yang kedua, dikatakan adanya suatu trauma atau ada pengalaman yang tidak nyaman di dalam hidupnya seperti kehilangan dan kemudian perceraian juga berkontribusi terhadap gangguan ini. Dan yang ketiga, biasanya ada riwayat di dalam keluarga atau sifatnya genetik. Nah, 3 hal ini yang diteliti yang memang bisa menjadi pencetus atau memperberat kemungkinan terjadinya hoarding disorder. Apa gejala-gejala dari hoarding disorder ini? Nomor 1 adalah menyimpan benda-benda yang tidak diperlukan, bahkan benda-benda ini ditumpuk walaupun tidak ada tempat untuk menyimpannya. Dan yang kedua, ada kesulitan untuk membuang benda-benda yang sebenarnya sifatnya tidak berguna, dan apabila mencoba membuang barang-barang ini terjadi ketidaknyamanan atau kecemasan yang timbul pada orang tersebut. Yang ketiga, perasaan atau keharusan untuk menyimpan barang-barang ini, dan apabila diusahakan untuk membuang atau meminta dia untuk buang, dia akan jadi tidak nyaman dan bahkan bisa sampai marah. Dan yang keempat adalah karena ini terjadi pengumpulan barang-barang di ruangan dan sifatnya sangat tidak beraturan, sehingga ruangan pasien seperti ini atau orang-orang yang mengalami hoarding disorder seperti ini akan menjadi tumpukan barang-barang yang tidak bisa digunakan untuk hal-hal lain. Jadi sangat tidak bermanfaat. Dan yang kelima adalah terjadi pada orang-orang yang tadi kita bilang umumnya yang sering ragu-ragu, bahkan beberapa kasus dikatakan orang yang perfeksionis, orang-orang yang punya kecenderungan menghindar atau cenderung menunda pekerjaan, dan beberapa penelitian mengatakan justru pada orang-orang yang sulit mengorganisir atau tidak teratur. Ya, bagaimana cara mengatasi hal seperti ini? Ya, yang pertama dan yang memang penting adalah harus dilakukan sebuah bentuk psikoterapi. Ya. Psikoterapi seperti kita tahu adalah terapi bicara atau talk therapy. Ada beberapa yang dianjurkan untuk hoarding disorder ini. Salah satunya adalah CBT atau terapi kognitif. Kemudian ada motivational interview atau wawancara motivasional. Kemudian ada beberapa skills training untuk melatih skillnya. Dan ini tiga ini dikatakan cukup membantu untuk pasien-pasien yang mengalami hoarding disorder. Selain itu juga tentu obat-obatan juga bisa diberikan. Tujuan obat-obatan ini ada bukan untuk mengatasi hoarding disorder, tapi adalah untuk mengurangi cemasnya atau ketidaknyamanan selama terapi ini berlangsung.